Gue pengennya sih ini cepet-cepet selesai. Harusnya sih kalau udah tinggal segini, ini tinggal 10% lagi selesai. Om, Eh, gue jadi kepikiran nih. Apa? Nih, misalnya gini. Taruhlah gue udah ada budget ya buat bikin rumah nih kayak gini. Itu langkah pertama apa sih yang harus gue siapin, Om? Langkah pertama dalam bangun rumah atau langkah pertama apa nih? Atau lu mau dari budget lu itu kira-kira untuk alokasinya apa aja, misalnya gitu, atau apa? Gitulah. Yang lu mau tanya? Ya gue kan awam, gue nggak pernah punya, gue belum punya rumah tapi ceritanya gue punya duit. Punya duit. Gue mau bikin sendiri lah. Lu mau bikin sendiri, oke gue siap. nggak usah pakai yang beli klaster-klasteran gitu. Oh gitu, oke siap. Berarti lu lahannya sudah punya ya? Udah ada. Lahan lu sudah ada. Berarti gua nggak bicara lagi mengenai pemilihan lahan ya? Iya. Pemilihan lahan lu udah oke lah ya, anggap pemilihan lahan lu sudah oke. Yang pertama, lu harus gambar dulu desain. Lu harus gambar desain dulu. Kenapa penting itu desain? Karena desain itu nanti lu dari desain itu lu bisa menggambarkan keinginan lu dari sebuah rumah. Desain lu juga bisa sesuaikan dengan budget yang lu punya. Paling gampang gini ngitungnya. Misalnya gue mau rumah sekarang ya posisinya tahun 2025. Rumah yang menengah gitu ya. Menengah. Ada yang bawah, ada yang menengah, ada yang atas nih. Kalau yang bawah ya, yang speknya tuh bawah, itu 3 juta ke bawah masih dapat, Bos. Apanya? Per meter persegi hitungan paling gampang. Oh, gambar. Bukan, bangun rumahnya. Oh, bangun rumahnya. Oh. Ya, jadi mau bangun rumah, lu hitung nih sesuai dengan budget lu, hitung per meter persegi itu 3 juta. Oh. Itu yang paling bawah speknya. Ada hitungan gitu ya? Ada. Oh, oke. Hitungan gampang. Ya. Yang menengah itu antara 3 juta, 3 juta setengah sampai dengan 5 juta, itu menengah. Oke. Menengah tuh dari pemilihan material ya. Iya. Nah, yang atas itu mulai dari 5 juta, 5 juta setengah sampai dengan 8 juta, 10 juta, tergantung itu. Oke. Itu nggak terhingga lah. nggak terhingga dari itu, sesuai dengan pemilihan material. Nah, sekarang lu mau pilih yang mana nih dari budget itu? Anggap yang menengah nih ya. Anggap per meternya itu 4 juta, 5 juta. Anggap 5 juta per meter ya. Misalnya lu punya budget berapa? 500 juta misalnya. Ya. Berarti tinggal lu bagi aja 500 juta dibagi 5 juta per meter. Berarti lu hanya bisa bangun 100 meter persegi. Oh. Itu ini perkiraan kasar, paling gampang. Tapi itu udah bisa jadi gambaran ya maksudnya? Itu bisa jadi gambaran. Oke. Dengan gua duit 500 berarti gua hanya bisa bangun 100 meter persegi. Kurang lebih gitu ya, Tuy. Nah, dari 500 juta ini lu bikin gambar dulu. Berarti lu bilang sama arsitek lu, orang desain, gue mau bikin gambar dong yang rumahnya kira-kira 100 meter persegi. Karena kan budget lu udah tahu tuh dari tadi. Oke. Nah, 100 meter. Berarti 1 meter persegi ya. Tinggal ngomong mau 2 lantai, 3 lantai gitu. Mau 1 lantai terserah. Nah, setelah dapat desain, dari desain itu lu bisa ngitung RAB yang secara detail. Secara detail. Nah, perhitungan RAB itu paling gampangnya gini. Ya, paling gampang ya. Dari 100% nilai bangunan, 60% itu material, biasanya begitu. Ya paling selisih-selisih dikit, misalnya 60% yang meleset-meleset 65 gitu lah ya. Paling gampang 60% dari nilai bangunan itu material. 30-35% itu tenaga kerja. Gitu. Nah, 10% itu biasanya biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu, ya biaya terduga, misalnya izin bangunan gitu. Misalnya ada ya kayak ormas yang suka minta gitu. Atau biaya-biaya lain yang tiba-tiba nih ada material yang naik apa segala macam. Atau lu salah hitung misalnya meleset antara 3% sampai 5%. Itu ada di lain-lain itu. Jadi lu harus anggarin itu, paling gampang untuk bikin RAB secara sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Gitu tuh. Nah, kemudian lu tinggal pilih, lu mau pakai kontraktor apa pakai bangun sendiri, ya kan? Nah, kalau lu mau bangun sendiri kan tadi lu bilang, nah lu bangun sendiri, tenaganya lu bisa pilih, mau tenaga harian, apa tenaga borongan. Jadi ada tukang itu yang borongan tenaganya, tenaga doang ya, borongan. Nah, itu hitungnya juga per meter persegi biasanya. Nah, kalau yang menengah itu kisarannya antara 1,2 juta sampai dengan 1,5 juta per meter. Borongan tenaga doang, upah. Termasuk upahnya. Jadi 30% dari 5 juta lah kira-kira gitu. Oke. 5 juta kan 30%-nya kan 1,5. Betul ya? Nah, itu kira-kira kasarnya gitu. Gitu tuh. Nah, kemudian lu kan ya urus izin udah biasa lah, itu lalu izin warga sekitar, langkah-langkahnya gitu ya. Izin warga sekitar belum mulai. Terusnya izin bangunan
PBG atau IMB sekarang. Dulu IMB sekarang PBG. Nah, lu harus minta itu. Oke, izin udah nih, anggap udah beres lah. Nah, oke. Kemudian berikutnya, lu harus tentuin kapan lu harus mulai. Oke. Kamu harus. Ya kalau Jawa mungkin ada tanggal baik, hari baik. Iya, bener. Biasanya orang Jawa gitu ya. Ada Atau orang beton Cina, ya, atau orang ada Cina beton ada. ya. Nah, tapi gue bukan ke arah situ nih. Tanggal pelaksanaan gue saranin itu kerjakan di musim panas. Oh. Itu penting itu. Karena kalau di musim hujan, biasanya itu akan molor waktunya. Iya. Kalau misalnya borongan sih kita nggak ada isu ya. Tapi kalau harian, itu biasanya berpengaruh ke biaya pekerja. Ketika kita gali tanah untuk pondasi tiba-tiba hujan, pekerjaan berhenti, itu akan makan waktu dan biaya. Itu. Kemudian lu harus persiapin material. Lu harus jauh-jauh hari harus sudah searching atau sudah cari material yang murah di mana, vendor yang murah di mana. Itu mulai dari pasir, split, batu kali, semen apa segala macam. Lu harus sudah cari dari sekarang. Gitu. Yang terakhir itu jangan lupa setelah itu semua jalan, pengawasan itu penting. Walaupun kita pakai kontraktor misalnya. Apalagi ada tukangnya sendiri, pakai tukang sendiri ya. Kita bayar harian. Itu pengawasan penting. Gitu tuh. Kalau lu nggak ada waktu untuk ngawasin, lu tunjuk orang, lu bayar orang khusus untuk ngawasin. Karena kalau nggak diawasin, itu bisa bahaya. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya mending gua pakai borongan atau harian loh? Gua nggak bisa jawab mana yang lebih bagus. Okay. Itu tergantung dari kondisi lu sebagai pemilik rumah. Gitu. Nanti kita bahas lain waktu ya soal itu ya. Siap. Oke. Thank you, Om. Yuk, thank you.